Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita bisa berpodcast lagi ya, karena kemarin teman-teman sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Alhamdulillah, aku bahasa Sunda ya. Ada orang Sundanya. Gado-gado bios. Alhamdulillah akhirnya kedatangan dua legend. Beda generasi. Dari sama-sama satu desa ya kan? Satu desa. Dari desa Margaluyu, Kecamatan Leles. Sebelum kita lanjut ngobrol, alangkah baiknya kita kenalkan pertama mangga karena terus ararageung perkenalkan dirinya lirah aja mah. Siap. Ya. Pertama ti aya. Ya, siap. Hatur nuhun panginten ka host Kang Yaman, panginten anu host-hostan anu parantos masihan waktos ka pribados. Nepangkeun panginten nami abdi Teten Sutendi kaleresan linggih di Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Sakitu cekap heula. Mangga. Leujeng. Hatur nuhun ya. Atas waktosna pangintennya pribados manda teterangan naon itu kieu gini kan. Nyapu kitu nya sageus panginten pada nepangkeun pribados ge sami teh kenana di Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut pangintennya teh tentosna. Ari nami abi mah teh kenana Mas Edi ketelahna di Desa Margaluyu teh. Tinggal di kampungna ge kampung Madur, da orang kampung gitu. Ya panginten tina ya tuna sakitu di pribados semangat. Diwijah. Itu pemirsa ya background di dua narasumbernya. Nah, langsung we urang ngobrol nya. Siap. Awang we ulah format deui lah. Ya orang Sunda mah nya. Urang ngobrolkeun tentang politik di Garut nya. Udah menurut abi nya anu bodoh tentang politik. Garut itu bisa dijadikan barometer Jawa Barat. Betul. Dua versi nu abi ku abi ditaroskeun nya. Karena usia narasumber berbeda tentang politik anak muda dan politik para sepuh kapungkur lah gitu ya. Yang nu kahiji mah ka ieu heula nya ATT nya. Kumaha cik fenomena ayeuna politik di Garut apakah masih kene pragmatis lah seperti anu ayeuna di lapangan atau seperti apa? Oke, siap. Hatur nuhun. Kanggo di Garut sebenarnya unik. Yang pertama atau anu kahiji panginten di Garut itu khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Leles. Ya. Kita ambil lah salah satu contoh dari 42 Kecamatan Leles. Untuk politik yang ada di Kecamatan Leles itu masih menggunakan terkadang Ya. ada yang manut terhadap guru, ada yang manut terhadap tokoh, Ya. atau juga ada memang melihat sosok Independen. Oh, karena memang sosoknya atau backgroundnya A, B, dan C. Jadi ku abdi diklasifikasi bahwa di masyarakat itu terbagi menjadi 3 pemilih. Yang pertama tingkat atas, menengah, dan tingkat bawah. Biasanya menengah ke bawah pragmatis. Nya upami misalnya teh aya artos mah cenah istilah nama lamun misalnya ayeuna milih teh kudu jeung leleureurna gitu lah gitu nya upami misalnya menengah ke bawah. Iya. Beda ketika misalnya kelas menengah saja bukan menengah ke bawah, terkadang ke sana nya terkadang pragmatis, terkadang teoritis, kondisional, menengah mah. Nah, menengah ke atas terkadang itu teoritis. Melihat sosoknya seperti apa, background partainya seperti apa, terus apakah partai tersebut menjaring aspirasi dari masyarakat atau tidak. Jadi memang seputaran tentang teori-teori lah. Sebagaimana memang memang terjadi saat ini. Jadi menengah ke atas mah
wah ngobrolnya teoritis gitu, untuk pragmatis gitu. Iya. Jadi untuk nominal atau untuk misalnya ayeuna komersial menengah ke atas itu nya di persentasenya ya hanya 10% lah gitu nya. Beda dengan ketika menengah ke bawah. Jadi mereka pragmatis, aya cenah gitu. Gitu sih. Ya ini mah hanya mengambil sampel dari 42 kecamatan Leles gitu. Mayoritasnya seperti gitu lah. Mayoritasnya seperti gitu. Menanggapi sedikit Ya, ya. ya. Mungkin yang seharusnya berteoritis itu untuk saat ini kan dunia maju ke digitalisasi. Betul. Yang harus teoritis itu sebenarnya kan anak muda memberitahu bagaimana cara pemimpin untuk masa kini. Betul. Tapi kan sekarang terbalik. Dibaliknya. Anak muda seakan-akan milih ya proyekan gitu. Jadi bagaimana sih menurut AA terkait mengatasi hal tersebut di kampung A sendiri terkait muda lah gitu. Oke, jadi memang betul sekali. Ketika misalnya ayeuna pemuda, seharusnya itu berpikir bagaimana pemimpin nanti secara teoritis tadinya, bukan ayeuna pragmatis. Ayaan eueuhan, namun ayaan hayu gaskeun, namun eueuhan naon atuh dipilih oge cenah. Kareueuh riweuh mending ayeuna nguseup we, mending ayeuna misalnya teh golput we, nah mangkana kita rubah cara pandangna, perspektifna atau paradigmana supaya mereka itu peduli gitu bahwa ketika misalnya ayeuna pemimpin untuk masa depan nanti itu akan menentukan bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupanna gitu. Indonesia emas teh lamun ayeuna urang misalnya pasif terus ayeuna masa bodoh atau misalnya ayeuna urang pragmatis pemuda ya orang bakal ketinggalan lah. Nah abi cara mengantisana abi dirubah mindset nah tong seperti gitu karena ketika misalnya berbicara dengan nominal khususnya anak muda kurang pantas kita berbicara teoritis terus melihat Indonesia itu mempunyai misi loh yaitu Indonesia Emas 2045. Kalau misalnya tidak disiapkan dari sekarang, mau kapan? Tuh, kalau bukan oleh kita, oleh siapa? Nah, kenapa itu bisa terjadi tadi pragmatis? Karena ada budaya, ada kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua yang kemarin. Jadi bahasa di lingkungan atau di masyarakatnya yang terdengar oleh pemuda, kebanyakan orang tuanya berbicara tentang nominal gitu. Jadi tertular. Jadi budaya gitu kan. Jadi istilah nama jadi mengakar. Jadi mempunyai pemikiran aya duitannya pilih, duitan menawan gitu kan capek-capek ngabuang-buang waktu. Terus ayeuna misalnya teh komo lamun TPS-na jauh dina rumahna rek naon. Wah, mending ayeuna ngopi di imah rokok gitunya daripada ayeuna nyolok naon ngari-riweuh gitu ya. Nah, jadi seperti gitu. Tetapi yang sebetulnya harus pemuda ketahui bahwa kita itu harus bisa memilih dan aktif terhadap politik yang misalnya ayeuna terjadi di daerahna. Karena tadi itu menentukan masa depanna. Lamun orang asal-asalan ayeuna milih pemimpin apalagi masa bodoh nya tarima 5 tahun kemudian ketika misalnya punten listrik mah mahal atau beas mah mahal, BBM sulit, kuota mahal, pupuk komo gitu kan, itu kan bakal terasa nanti. Ya memang untuk hari hak mah moal karasa. Tapi selanjutnya setelah 5 tahun dirasakan, ya mangga gitu kan. Nah itu manggana kita harus sadar diri, buka mata, entong apatis, harus bisa memilah dan memilih, entong kabawakeun ku budaya anu memang sudah mengakar nyata pragmatis teh. Inten kirang sae saumpami sapertos gitu. Mah panginten gitu ya abdi. Wah, sangat luar biasa aktivis dari kecamatan ya. Kita beralih ke narasumber kedua ya, Bapak
Pak Edi. Mungkin di sini paling tua ya Pak. Ya. Fenomena saat ini apakah terjadi ketika Bapak usia segini gitu, dan dulu politik dulu sama sekarang apa bedanya pergerakannya gitu? Ya. Kalau pengalaman yang saya alami itu politik sekarang sama dulu itu jauh banget. Jauh. Kalau dulu zaman era apa baru gitu ya, itu nggak seperti gini, nggak seperti gini, seperti zaman almarhum beliau Presiden Soeharto gitu kan ya, itu mengarahkan untuk ke Golkar dari ininya karena pembangunannya nyata gitu kan. Jadi terbukti, makanya masyarakat dulu sampai sekarang yang zaman ini ingat masih jasa-jasa Presiden Soeharto itu. Jadi selalu terkenang gitu loh. Jadi terorganisasi model aparat-aparat di daerahnya pun ya ikut turun gitu, jadi dari LKMD-nya gitu kan, turun ke desa, dari ABRI-nya turun ke desa gitu kan. Ya, sepertinya contohnya untuk jalan itu dari desa itu gerakin semuanya, akhirnya masyarakat ikut ke gotong royongan itu. Benar-benar itu apa istilah AMB, Iya, desa ya gitu. Nah itu jadi sekarang kan nggak ada gitu loh. Sekarang kan ibaratnya gimana ya, mau kerja bakti aja kalau nggak ada rokok nggak jalan kan gitu. Nah seharusnya kita itu bercermin lah, bercermin sama tokoh-tokoh dulu itu, perjuangannya itulah gitu. Kenapa anak-anak muda sekarang nggak bercermin seperti itu gitu, sayangnya gitu ya. Jadi ada sekarang yang organisasi ibaratnya pemuda Pancasila, tapi akhirnya kan nggak ada seperti itu kan gerakannya. Seharusnya pemuda Pancasila ya seperti itu ya, ibaratnya dasar negara kita kan Pancasila, berarti harus mengikuti yang ada di Pancasila itu gitu. Tapi nyatanya pemuda sekarang ibaratnya orang tua, ibaratnya turun kerja bakti, yang muda gimana? Iya kan? Seharusnya jangan begitu. Nah, politik dulu sama sekarang itu jauh berbeda. Untuk mendidik itu susah gitu loh. Karena politik sekarang mainnya ya itu tadi. Kalau nggak ada amplop nggak mau gitu. Politikannya. Padahal secara struktur mungkin sekarang lebih baik dengan adanya digitalisasi kan, lebih struktur, lebih memudahkan kan. Harusnya itu menjadi pacuan gitu, gampang kan menghubungi lewat PA kan, dulu masih susah untuk mengumpulkan organisasi itu. Seharusnya cuma mungkin karena anak-anak muda sekarang lihat dari media-media itu yang jalurnya lain kan gitu kan. Jadi demokrasi terlalu berlebihan, kelewatan lah. Kalau ibaratnya motor nggak ada rem ya bablas gitu. Jadi terlalu lewat gitu. Jadi susah. Nah, dari pembahasan tadi ya saudara-saudara kita jarang lah pembahasan tentang ngomong-ngomong yang mengulik Akang sama Akang itu aktif di partai. Kita gak usah sebutin partainya. Emang aktif di partai? Untuk abdi pribadi tahun 2019 kebetulan ikut ke salah satu partai. Ya belajar politik seperti apa. Karena nyata itu ya ada keresahan. Kok politik anu ayeuna mah nya ada perbedaan gitu kan. Dulu mah memang ketika misalnya ada arahan dari tokoh langsung gitu kan. Meskipun tidak dikomandai melalui media, ya bisa melalui WA atau telepon atau apapun itunya. Pengeras suara. Tetapi manut gitu, manut. Jadi ketika misalnya ayeuna A ya A, tapi sedangkan ayeuna kok berbeda. Nah, dari keresahan itu masuklah. Karena gini, ada istilah ketika kita misalnya terjun ke politik bukan dalam artian kita ingin mencari popularitas, tetapi satu tanda tangan itu
lebih jauh penting daripada dalil. Kita berdalil, kita berbicara, siapa yang mendengarkan? Tetapi ketika misalnya kita menjadi legislatif atau eksekutif, lebih mudah. Apapun itu kebijakan, karena kita loh. Apalagi misalnya ada kepentingan terkait tentang kepemudaan atau misalnya sarana untuk kepemudaan. Ketika misalnya kita memang terjun di politik, kita mudah mengakses loh. Oh, gening ka dieu lamun butuh bal poli teh. Oh, gening ka dieu ketika kita butuh misalnya teh untuk sarana-sarana pemuda teh. Jadi maksud Abdi, kenapa Abdi terlibat politik di tahun 2019? Karena memang ada keresahan. Oh, gening ketika hayang ngumpulkeun barudak teh kudu ditedunan loh kahayangna teh. Jadi entong dijauhan ke orang teh pemuda teh harus dirangkul supaya mereka nyata di teh anu awal supaya sadar diri, entong sampai katutup mata ketika mendengar istilah politik. Justru tadi ketika misalnya kita terjun ke politik, kita bisa mengakses. Tetapi politiknya politik sehat. Jangan sampai kita memanfaatkan politik itu untuk kepentingan pribadi. Jadi seperti itu. Kalau menurut Abdi, terjun di salah satu partai tujuannya itu. Jadi satu tanda tangan lebih berguna daripada 10 dalil. Dan memperbaiki akses birokrasi. Betul. Di jalur pemerintah lah. Nah, gitu. seperti itu. Jadi legislatif, eksekutif, ketika misalnya kita berada di legislatif misalnya, kita bisa menyerap aspirasi, khususnya di kalangan anak muda. Jadi kita tahu apa sih yang diinginkan oleh anak muda, kita sampaikan kepada dewan-dewan yang terhormat. Jadi gitu. Dewan-dewan tampung tampung aspirasi pemuda ya. Jangan sampai diabaikan, karena pemuda itu adalah estafet orang tua sekarang. Jadi generasi yang sekarang itu akan melanjutkan kepemimpinan atau istilahnya sebuah kepemudaan atau ketokohan di dalam masyarakat untuk disiapkan mengganti orang tua yang nanti regenerasi lah, regenerasinya. Makanya yuk kita sadar akan politik, karena tadi politik itu bisa bermanfaat bagi kita kalau kita bisa mengaksesnya dengan baik. Seperti itu. Kan Rasul ge berpolitik ya. Rasul ge berpolitik. Entong sampai urang teh ayeuna non istilah fanatik kan. Naon sih pepolitikan gawe kacape-cape gitu. Ketika beras mahal ambak. Ayeuna harga kuota ambek gitu. Eta disuruh milih harus ada uangnya. Nah, entong sampai seperti gitu. Jadi kita berbicara rasional we. Jadi lamun misalnya orang boga kahayang, sok tempuh atuh jalan seperti kumaha, entong ayeuna hayang serba instan. Nah, kenapa ayeuna pemuda ayeuna teh memang sudah terjebak dalam keinstanan. Ayeuna misalnya teh silaturahmi cukup we ku WA. Ayeuna hayang nanaon cukup we ku Grab. Cukup we ku Gojek. Simple. Nah, karena dimanjakan seperti itu terus, otomatis apatis. Tadi teh ketika misalnya berbicara politik nanaonan lah. Geus we yang misalnya nanaon tinggal meuli teu kudu ayeuna. Nah, itu. Jadi mereka yang memang buta akan politik, atau misalnya mereka anu memang posisinya apatis akan politik, alasan dasarnya seperti memang abg dulu mah anti kan nanaonan sih politikan teh naon lah capek-capek. Tetapi ketika misalnya kita banyak bersilaturahmi, oh ternyata politik itu penting loh. Khususnya kanggo kepemudaan, bergerak misalnya di beberapa OKP atau Ormas atau LSM. Ya, itu kan menampung potensi-potensi lah. Ya contohnya tadi kan dikatakan pemuda Pancasila, memang harus Pancasilais. Kita harus bisa tahu prinsip-prinsip negara itu seperti apa. Dimulai panca ke-1 sampai panca ke-5. Nah, itu harus bisa diterapkan, diaplikasikan ke masyarakat, yang khususnya ke pemuda. Abdi makan berbicara tentang kepemudaan. Nah, Abdi oke terjun di salah satunya, boleh disebutkan?
di luar partai kan? Di luar partai. Iya, boleh lah. Di KNPI misalnya teh. Abdi kebetulan ditunjuk menjadi sekretaris umum di KNPI. Itu yang mengakomodir beberapa OKP dan ormas yang mewadahi, yang hampir notabene di Kecamatan Leles teh ayat 17 OKP bukan 17. Yang dulu daftar tahun 2020 itu 17 yang masuk, dan alhamdulillah antusias OKP dan Ormas ketika mendengar KNPI jadi bertambah. Dari total 17 sekarang menambah 10 jadi 27. Ada 27 OKP dan Ormas yang bergabung di KNPI. Nah, itu adalah salah satu wadah untuk menyerap potensi-potensi yang ada di Kecamatan Leles, khususnya anak muda, kepemudaan gitu. ya. Jadi seperti itu, alhamdulillah untuk progres KNPI sekarang bisa mewadahi apa yang diinginkan kepemudaan yang ada di Kecamatan Leles khususnya ketika misalnya berbicara ketenaga kerjaan. Nah itu kan diakses melewati politik loh. Politik apa? Kita bisa berdialog dengan para pemangku kebijakan, kita bisa berdialog dengan misalnya pengusaha-pengusaha, atau dikatakan audiensi aja nama orang ngobrol naon sih anu jadi keresahan, mau jadi kahayang pemuda teh gitu, sok disampaikan anak melalui wadah. Iya. Nah itu ada proses disebutnya politik. Nah itu Gitu, tahu lah. Nah itu juga informasi buat anak muda yang mempunyai sebuah gerakan atau komunitas bisa diselaraskan Betul. dengan KNPI. Ini wadah mungkin wadah legalitas di kecamatan ya. DPK itu kecamatan DPK. Bisa kolaborasi ya kan? Siap. Dicantumkan nomornya biar bisa kolaborasi. Nanti dicantumkan. Jadi gini, untuk KNPI sendiri untuk sekarang alhamdulillah ketua memberikan izin kepada ormas, OKP atau pemuda yang ada di masyarakat, misalnya non ormas atau non OKP gabung. Oh iya lebih. Ya, jadi lebih istilah nama membuka selebar-lebarnya supaya tadi anak-anak muda yang berpotensi, yang mempunyai wawasan yang luar biasa kita tampung. Kita salurkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi istilahnya cita-citanya melalui sebuah keorganisasian. Jadi ketika misalnya berbicara organisasi, mereka anak muda bisa mengaplikasikan di masyarakat. Balik lagi ke masyarakat. Mau tidak mau kita pasti bakal balik ke masyarakat. Jadi ada prinsip yang saya pegang, khairunas li'anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Entong sampai ke urang ayeuna istilah nama ada kesan negatif sampah masyarakat. Ngeri kan ya? Ngeri. Budak ngora istilah nama potensi gede, kahayang gede, tapi cicing. Engke teh meureun disebutna teh naon sih itu mah eueuh gawe ngangardon ngaresahkeun we wungkul. Nyangkena kan ada kesan anu disematkeun ku masyarakat, pasti eta mah jadi sampah masyarakat. Kan ngeri oge nya lamun seperti itu. Padahal potensi nama aya, bagus, tetapi memang tidak tersalurkan dengan baik sehingga berkecimpung karena lingkungan anu memang nya ente sesuai gitu, nya negatif lah katakannya, obat-obatan lah sampai ayeuna nya anu dilarang lah baik oleh pemerintah maupun oleh agama. Nah itu, makanya abdi ngantisipasi kumaha sih pemuda supaya tidak terjerumus ke hal-hal seperti gitu. Otomatis kami membuka selebar-lebarnya khususnya di KNPI kepada anak muda, baik itu laki-laki maupun perempuan, supaya yuk kita berakselerasi, kita jadikan Kecamatan Leles itu menjadi kecamatan yang tauladan, yang bisa dicontoh oleh orang lain, khususnya kecamatan-kecamatan lain. Kita dimulai dari kita diri sendiri aja, dari kepemudaan, dari kepemudaannya, karena Soekarno pernah berkata, Berikan seberapa muda? Berikan sumpah pemudanya. Ya. Bung Tomo. 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia daripada 1000 orang tua anu ngan seukur nyabut akar tina gunung Semeru. Jadi karena sangat penting peran pemuda gitu nya. Yuk, orang buka mata, politik itu tidak
menyakitkan. Tidak sejahat yang Tidak dipikirkan. sejahat yang dipikirkan. Ketika kita berpolitik dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Ya karena pemuda itu kan Hmm. masa depan bangsa. Ya. Karena bangsa mau dikemanain kalau pemudanya nggak ada ininya. Iya. Jadi selaras dengan apa yang menjadi visi misi presiden, yakni Indonesia Emas 2045. Makanya kita siapkan dari sekarang. Gitu. Berarti tahun 2045 itu pas 1 abad kemerdekaan ya? Betul. Untuk momentum. Momentum itu adalah bonus demografi. Bonus demografi di Indonesia anu memang nanti memang pemuda-pemuda akan lebih berperan gitu. Anu memang berprestasi. Jadi pemuda mah simpel yang terkenal mah salaresna mah aya 2. Kumaha. Kahiji jalur prestasi, kedua jalur sensasi. Iya. Gitu. Gampang yang viral mah sebenarnya mah. Tapi ulah butak kita tepung. Nah, jadi lamun ayeuna urang prestasi, misalnya kita menjadi salah satu atlet anu memang bisa membanggakan kecamatan, siapa yang tidak akan kenal? Pasti bakal kenal. Oh si itunya anu juara bulu tangkis. Nah. Oh si itu. Nah itu viral karena prestasi. Ya. Beda dengan sensasi. Ya. Wah di Gorontalo budak SMA ngus, wah gitunya jeung guru gitu kan. Terkenal sih terkenal. Cuman nah gitu gitunya. Sebenarnya mah gampang kayak mah mudah diakses, semua serba instan, tinggal bagaimana kita menyikapi nah gitu. Supaya FYP. Ya emang kan lompatan teh FYP terkenal. Kan FYP nah seperti kumaha heula gitu. Da lebar atuh ayeuna lamun boga wawasan luas, potensi anu besar, tetapi dimanfaatkan karena sensasi anu FYP na teh negatif gitu. Karunya lah. Gitulah yang jalan yang positif aja. Positif aja. Ini luar biasa ini. Kita ke Mas Edi ya, terkait sejarah ikut berpolitik dan tujuannya seperti apa. Ya. Kalau saya sebenarnya nggak tahu masalah politik Ya. dan tidak terjun di bidang politik, Iya. cuma mengamatin aja, lihat bagaimana sih perkembangannya. Kingmaker. Iya, Jadi semakin kesini keningan ya inilah. Jadi ya pada tahu sendirilah mungkin ya. Tapi ya gimana sih caranya menyikapi kepolitikan sekarang kayak gini sih, bagaimana gitu kan. Jadi kita juga bingung sendiri. Sepertinya ya gitu politik sekarang yang tadi dibilang ininya harus apa-apa uang, apa-apa uang gitu kan. Jadi itu pemuda-pemuda sekarang itu dididiknya sama uang gitu kan. Seharusnya jangan gitu. Ada salah satu politik gitu ya yang sebenarnya dari dulu itu tidak mendidik melalui materi gitu kan. Nggak taunya sekarang ikut-ikutan. Nah, gitulah dari saya. Mungkin ini karena podcast dadakan. Betul. Waktunya tidak lama gitu, karena udah malam juga ya. Siap. Pertanyaan pamungkas dari saya. Satu pertanyaan, satu lagi statement. Nah, oke. Yang pertama, pertanyaan yang sama ya. Garut harus punya pemimpin seperti apa untuk saat ini? Oke. Ya Dila. Iya. Oke. Mungkin untuk Garut sendiri khususnya pemuda mengharapkan yang menjadi pemimpin Kabupaten Garut itu yang pertama harus menjadi suri tauladan bagi anak muda. Ya minimal atau bisa ngimaman lah gitu, tong sampai ke ayeuna kita sholat bisa gitu nya maksana teh gitu. Itu salah satu syarat untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Garut. Tong sampai ketika misalnya teh ayeuna pamimpin tetepin jadi contoh nya kudu ayeuna someah, kudu ayeuna anu bageur, ayeuna anu misalnya teh nya anu misalnya anu engkena bisa menjadikan salah satu barometer kepemudaan yang ada di Kecamatan Leles khususnya. Wah si itu mah dicontohin, gaskeun lah gitu. Untuk sampai ke ayeuna misalnya milih pemimpin anu memang nantina urang teu bisa nuturkeun gitu.
Urang teh kan pemuda tetapi nah gaya kolot gitunya. Urang teh pemuda tetapi nah henteu difasilitasi. Nah eta mungkin untuk pemimpin Kabupaten Garut mah untuk kepemudaan khususnya anu bisa jadi picontoh eta sulit taulah. Berarti ayeuna sagarut Garut Someah gitu ya. Someah teh kan seuri. Seuri. Teh maksudna teh tujuanna teh kumaha tah? Sim, ieu kan ku pemuda teh kumaha? Anu ku abdi kauninga terkait Someah bager ka dulur, bager ka tatangga, akur jeung dulur, akur jeung tatangga, berehan ka batur, berehan ka tatangga, berehan oge ka dulur eta Someah. Jadi henteu istilah nama urang teh nyangan saukur jadi pamimpin tetapi henteu jadi suri tauladan. Eta panginten anu tiasa ku abdi di cermati tino kata eta. Sanes dalam hartos abdi ieu nya panginten bade ayeuna naonnya. Nah, ngajual salah satu tetapi memang pemuda itu harus bisa menjadikan pimpinan yang dipilihnya contoh untuk mereka gitu. Jadi entong sampai ketika orang milih pemimpin tapi ente jadi picontoheun. Eta panginten aya ti abdi mah. Ke rumah Someah nyantri deui. Nyantri Berarti program-programnya bagus ya gitu ya. Wah, Contohnya coba program-programnya coba dah. Kita pengen dengar nih seorang program yang di Someah itu. Saya kan gak ikut partai Iya. ya. Saya tahu masyarakat di bawah gitu. Iya. Mungkin bapak-bapak ini yang Iya. bisa menjelaskan. Panginten kan di Garut itu ada 2 calonnya untuk sekarang untuk kontestasi Pilkada 2024. Besok ya. Besok tanggal 20 November. Berarti sekarang malam hari ya. Alhamdulillah itu kedua-duanya adalah putra dan putri terbaik yang ada di Kabupaten Garut. Iya. Nah mungkin dari antara kedua itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Nah makanya bagi anak muda, yuk orang bareng-bareng ke TPS, orang pilih pemimpin anu memang sesuai dengan karakter kepemudaan kalian lah, istilah nama baik ayeuna secara sikap, perkataan atau apapun itu anu memang saluyu jeung apa yang menjadi keinginan pemuda itu. Nah untuk misalnya pasangan nomor 1 Kang Yudi dan Kang Helmi. Kang Helmi dulu. Oh Kang Helmi dan Kang Yudi. Aduh, mohon maaf, udah malam. Anu kedua Bapak Syakur dan Ibu Putri, Teh Putri itu adalah sosok-sosok anu luar biasa. Ya, Pak Helmi dengan rekam jejaknya selama 10 tahun membersamai Bapak Rudi Gunawan yang luar biasa. Kabupaten Garut memiliki beberapa program anu memang nya abis oge pernah ngarasakeun gitu nya. Jalan pangintennya anu ayeuna alhamdulillah kapungkur mah marga luyu sapertos kumaha aya mah luci. Aya tolnya saurna teh. Rencana kan insyaallah nya pidoana lah nya. Pidoana mudah-mudahan panginten Garut kamu kapal mah langkung majem. Tiasa panginten istilah nama janten kabupaten unggulan. Nah panginten kanggo nomor 2 ge kantenan anjeunna panginten gaduh background luar biasa. Pak Syakur panginten janten rektor, terus Teh Putri oge kantenan gitu nya, anak muda oge panginten. Ya tetapi panginten di antara 2 eta kedah dipilih mah hiji henteu 2 nana, upami 2 nana mah kan moal sah. Berarti anu kenging mah hiji. Anu kenging mah hiji. Bakal hiji, bakal nya anu kala ieu pilih terjebak ya. Pilih terjebak ya. Nya dua-duanya upami nyoblos mah moal biasa 2 nana. Jadi ulah dicoblos 2 nana. Ulah dicoblos 2 nana karena pasti moal sah. Anu kena dicoblos mah hiji di antara 2. Eta mah mangga gitu nya. Ayeuna bade ayeuna nomor hijinya mangga, bade nomor 2 mangga. Tidak istilah nama memberikan intervensi khususnya kepada pemilih. Ngan panginten saumpama ayeuna 2 moal sah, upami dicolok 2 nana. Sah mah upami misalnya dicolokna hiji di antara 2. Itu panginten. Eta. Jadi ka anjing pemilik besok nya. Besok. 2 nana lagi sae. Sae, daya ngawon sae. Dua-duanya bagus. Kalasan abdi mah mung terang panginten abdi mah KTP-na di Bandung janten mah nyolok. Ya, sae berarti 2 nana. Sae 2 nana, sae. Tapi bang saya teh di Someah.
Ya. Kemarin kok ngomong somean, tapi kalau cemedut mah enggak kan. Tapi kalau somean, insya Allah. Bukan, itu mah kembali lagi ke Kembali para lagi penonton. ke penonton. Pokoknya nomor 1 bagus, nomor 2 juga bagus. Nah untuk Mas Edi, Garut itu harus punya pemimpin seperti apa tuh? Ayo nanti biar maju. Ya, biar maju itu sebenarnya apa? Kepemimpinan daerah Garut, utamakan untuk apa? Para ulama-ulama lah ya, perjuanginlah. Sepertinya ibaratnya pemuka agama. Jadi bukan orang Islam aja ya, semuanya lah, karena kita kan mayoritas Islam memang. Tapi kan yang agama-agama lain harus terdepankan gitu. Jadi untuk mendidik anak-anak muda mengenal gitu. Mungkin merenang dicukupkan untuk pembahasannya. Siap. Karena waktu juga udah mepet ke subuh ya. Menjaga TPS. Nah ini sekarang mah closing statement perangkat lah. Bagaimana kudu kumaha khususnya ke anak muda teh kudu kumaha. Mas Edio juga harus kumaha untuk kedepannya gitu. Untuk para penonton. Mungkin dari Abdi kalau ya. Seperti hal nanu tadi diutarakan ku Abdi mempunyai prinsip khairun nas li'anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah itu jadi pesan ti Abdi, nitip orang kudu bisa jadi manfaat meskipun ayeuna cakupanana hanya untuk keluarga. Mun teu bisa lamun cek Bapak Prabowo malah mun teu bisa ayeuna ngabantuan jelema loba, bantuan jelema saeutik. Lamun can bisa ngabantuan jelema saeutik, nya minimal urang misalnya teh bisa ngabantuan diri sorangan. Lamun urang can bisa ngabantuan sasama, minimal ulah ngarugikeun Bapak. Itu panginten dia. Super sekali ya. Dari Mas Edi. Ya untuk saya, untuk pesan ke para pemuda gitu ya, khususnya ini ya, umumnya kita semua lah. Untuk para pemuda, cobalah kita perhatikan kepolitikan daerah untuk Kabupaten Garut. Ikutlah ininya karena Garut kedepannya bagaimana masa depan pemuda. Dari pemuda masa depannya daerah Garut gitu. Dari saya mah mungkin besok setelah pilkada ciptakan kedamaian. Nah, bersatu lagi setelah pilkada. Betul. Jangan sampai bercerai-berai. Kata loge bercerai. Nah, harus Entar lah. Kudu tiga sapu mah kudu dihiji. Bercerai-berai. Aya teh ada. Nya aya jubah kieu teh terang ya aya teh. Kita bercerai-berai lah. Aya istilah ge, aya peribahasa. Bersatu kita teguh, bersatu kita teguh, bercerai kita nyangu. Ya, lain kami lagi. Nyangu we ayeuna mah lamun misalna sakira ayeuna bercerai nyangu we lah intina mah supaya ngahijikeun gitu. Ngahijikeun. Menyatukan ta eta. Aduh, menyatukan ta eta. Jadi kita bisa menyatukan. Kusamu mah menyatu gitu. Seuri itu kau. Ya kan? Kusamu mah menyatu. Ya, tahu menyatu kan? Ya, karena bahasa Sunda sama bahasa Indonesia gitu kan. Kalau menyatu berarti mam gitu. Mam maksudnya. Jadi menyatukan itu nya kusangu gitu kan. Istilahnya mah lamun beuteung wareg mah aman. Ketika beuteung lapar wah anarkis gitu nya. Wah aya beuteung lapar gitu. Dicukupkan sekian ya pemirsa, nanti part 2 ya kita. Siap. Tutup akhirul kalam. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa may yadakaru ila ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.